Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran seberapa penting ya peran administrasi dalam dunia pendidikan? Nah, lewat video pembelajaran ini, kami dari kelompok 3 kelas 4 CPMT akan membahas materi tentang administrasi personalia guru dan tenaga pendidik atau kepegawaian. Video ini akan disampaikan oleh kami bertiga, saya Rike Juliansari bersama Duyana Septina Barus dan Muhbita Alia. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai ya, karena pembahasan kali ini berkaitan langsung loh dengan dunia pendidikan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, materi pertama yang akan saya paparkan di sini terkait konsep dan ruang lingkup administrasi personalia. Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dan strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta untuk memajukan suatu negara. Di dalam bidang pendidikan, administrasi personalia ini sangat berperan penting dikarenakan dengan adanya administrasi personalia, berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat berjalan dengan lebih rinci dan strategis. Tahapan administrasi personalia itu sendiri mencakup 4 hal. Yang pertama ada namanya rekrutmen, kemudian yang kedua ada namanya pelatihan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat evaluasi. Selanjutnya terkait ruang lingkup administrasi personalia. Ruang lingkup administrasi personalia ini juga mencakup beberapa hal. Yang pertama terkait perencanaan tenaga kerja ataupun personal planning, yang kedua pengadaan tenaga kerja ataupun rekrutmen, yang ketiga terkait pengembangan ataupun personal development, yang keempat terkait promosi dan mutasi, pemberhentian, pensiun, dan kesejahteraan. Materi selanjutnya terkait profesionalitas guru. Profesionalisme itu berupa dedikasi seseorang untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dia punya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait guru dan dosen, ada 4 komponen profesionalitas guru. Yang pertama, kompetensi profesional guru. Itu terkait guru tersebut kompeten atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, terkait kompetensi pedagogik guru, itu terkait seberapa jauh guru tersebut memahami dan menguasai materi yang ditekuninya. Yang ketiga, itu terkait kompetensi sosial guru, itu berupa interaksi antara guru dan murid. Yang keempat, kompetensi kepribadian, itu berupa kewibawaan dan kesejahteraan dari diri guru itu sendiri. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi guru dan kepegawaian. Organisasi profesi guru merupakan wadah yang menghimpun para guru untuk meningkatkan kompetensi, menjaga profesionalisme, serta memperjuangkan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik. Keberadaan organisasi profesi guru sangat penting karena melalui organisasi ini, guru dapat saling berbagi pengalaman, meningkatkan wawasan kependidikan, serta mendapatkan perlindungan profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru memiliki hak untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi ini juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kode etik guru, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi. Selain guru, di sekolah juga terdapat tenaga kependidikan yang dibagi menjadi 2, yaitu pegawai edukatif dan pegawai non-edukatif. Pegawai edukatif terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan pegawai non-edukatif berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sekolah. Dengan adanya organisasi profesi dan pembagian peran yang jelas, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara lebih tertib dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara administrasi personalia dengan pengembangan sumber daya manusia. Administrasi personalia berperan dalam mengelola data dan informasi pegawai, seperti latar belakang pendidikan, kinerja, serta kebutuhan pelatihan. Data tersebut digunakan sebagai dalam merancang program pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme guru, serta tenaga pendidikan agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Selain meningkatkan kinerja, pengembangan SDM juga dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai karena mereka merasa diperhatikan dan diberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, administrasi personalia dan pengembangan SDM merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.
Hai guys, aku Duyana Safina Barus atau Dwi akan menjelaskan yang bagian kegiatan administrasi personalia. Yang pertama itu ada rencana pengadaan personil. Nah, dalam upaya pengadaan personil pendidikan, baik guru ataupun pegawai perlu dilakukan perencanaan yang matang. Berapa jumlah personil yang dibutuhkan, serta bidang keahlian apa yang diperlukan. Hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, dalam membuat rencana pengadaan personel tersebut perlu dilakukan kegiatan seperti berikut. Yang pertama, itu ada analisis jabatan. Nah, itu adalah usaha peninjauan terhadap sebuah jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang pada suatu lembaga pendidikan. Maksudnya agar dapat diketahui berapa sih jumlah personil yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan dan keahlian yang diperlukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, itu ada inventarisasi personil. Nah, itu adalah pencatatan atau pendaftaran jumlah maupun identitas personil yang ada. Yang ketiga, pengadaan personil menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil adalah usaha untuk melakukan pengisian formasi. Yang terakhir, yang keempat, perencanaan personalia mencakup jumlah dan jenis keterampilan atau keahlian orang ditempatkan pada pekerjaan yang terdapat pada waktu tertentu yang dalam jangka waktu panjang, memberikan keuntungan bagi individu dan organisasi. Lalu, yang kedua itu ada penataan, pengangkatan, dan penempatan calon pegawai atau personil. Nah, agar para personil dapat melaksanakan tugasnya secara tepat dan berhasil, perlu ditata dengan memperhatikan hal-hal seperti yang pertama. Yang pertama itu ada latar belakang pendidikan, ijazah atau keahliannya, dan interest kerjaannya. Yang kedua, pengalaman kerja, terutama yang diminati atau telah ditekuninya. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan atau peningkatan karirnya. Yang keempat, sikap atau penampilan, dan sifat atau kepribadiannya. Nah, yang pertama ada kenaikan pangkat, ujian dinas atau angkat kredit bagi kenaikan jabatan fungsional guru, ada berbagai jenis kenaikan peringkat. Yang pertama itu ada kenaikan peringkat reguler, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan pada PNS yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Nah, kenaikan ini diberikan kepada PNS yang memang pilihan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan pada PNS setingkat lebih tinggi dari pangkatnya semua. Nah, yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sehingga sebagai penghargaan kepada PNS yang telah mencapai PNS. Yang selanjutnya ada B, yaitu pengembangan karir dan peningkatan mutu tenaga kependidikan. Nah, pengembangan karir tenaga kependidikan didasarkan atas kemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan lembaga pendidikan. Melalui pengembangan karir tersebut, diharapkan mutu dan antusias guru dalam melaksanakan tugas akan semakin tumbuh. Yang kedua, mutu pendidikan di sekolah akan semakin meningkat. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi di sekolah akan berjalan lebih baik. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik akan semakin baik. Yang kelima, hubungan antar guru dengan peserta didik, guru dengan kepala sekolah, serta antar sekolah dengan orang tua murid dan dengan masyarakat akan dapat dipelihara dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada kode etik guru. Nah, kode etik tenaga guru adalah sekumpulan peraturan atau perundang-undangan mengenai etika seorang guru sebagai tenaga pendidik yang mengandung unsur moral, etika, adat, istiadat, dan kebiasaan. Kode etik tenaga keguruan didasarkan pada falsafah Pancasila dengan segala asas yang terkandung di dalamnya dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada guru berbakti untuk membimbing anak didik seutuhnya dalam usaha membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengkomunikasikan informasi tentang anak didik dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Yang keempat, guru
guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara tersendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang tujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, meningkatkan, dan membina organisasi profesi guru sebagai sarana pengabdian.